Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Maulana Ramdan. NPM saya 2019 43501114. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang menjadi tugas saya, yaitu sistem pakar penanganan dini pada UKS Pondok Pesantren Papan dengan metode forward scanning. Oke, sekarang mari kita simak bagaimana simulasi programnya. Oke teman-teman, kita akan mendemokan aplikasi dari sistem pakar yang ditujukan untuk UKS Pondok Pesantren Papan Bujana. Pertama, kita akan login terlebih dahulu sebagai admin. Kita masukkan password. Nah, beginilah teman-teman dari tampilan dashboard aplikasi yang telah saya buat. Di sini ada informasi seperti daftar anggota, pasien, terus penyakit, serta daftar yang telah gejala yang telah terdaftar. Di sini ada manajemen akun, terus ada setting penyakit. Nah, setting penyakit ini ada setting penyakit dan gejala, ada tambah solusi dan tambah aturan. Oke, kita akan terlebih dahulu ke manajemen akun. Nah, di sini kita dapat melihat ada 4 akun yang telah terdaftar ya. Misalkan kita ingin menambah satu orang lagi, misalkan kita coba aja ya, ngecek aja. Coba. Oke, kita anggota, passwordnya. Oke, kita klik tambah. Nah, bisa dilihat ya, di sini akun yang telah kita daftarkan tadi telah berhasil terdaftar ya sebagai anggota. Tentunya ini bisa kita edit ya, bisa kita edit atau kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, akun yang telah tadi terdaftar telah berhasil terhapus. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya penyakit dan gejala. Apa ini? Nah, bisa saya jelaskan. Di sini sudah terdaftar ada berapa gejala? 34 gejala ya, 34 gejala dan 10 penyakit terdaftar. Nah, di sini kita bisa daftarkan ya melalui klik tombol tambah gejala. Nah, di sini kita bisa langsung menginput banyak gejala ya, tidak mesti satu-satu gitu ya. Kita cukup klik tambah saja. Nah, bisa dilihat ada gejala 1 sampai 4, ada 5 form tuh ya. Bisa ditambah lagi, bisa kita tambah misalkan 4, cuman oke, kita demokan satu saja ya, karena sudah banyak tadi terdaftar ya. Oke, kita klik daftarkan. Tuh, jadi nambah 35 ya. Ini kita bisa edit ya, sama seperti tadi, atau kita bisa klik hapus. Nah, seperti itu. Ini pun sama ya, penyakit juga sama ya. Kita bisa langsung upload banyak tanpa mesti satu-satu gitu ya. Satu sama, bisa diedit, bisa kita hapus juga tuh. Nah, seperti itu, sama fungsinya ya. Nah, lalu selanjutnya itu adalah tambah solusi. Tambah solusi ini apa sih? Nah, di sini ada obat serta penanganan ya, karena judulnya sendiri gitu ya. Ini aplikasi untuk penanganan dini di UKS. Pasti ada obat dan penanganan gitu ya, selain identifikasi gejala tentunya. Oke, selanjutnya ada form aturan ya. Ada setting aturan penyakit dan solusi. Kenapa dibikin 2 gitu ya? Dibikin 2 form, bikin 2 aturan. Yang pertama adalah aturan gejala dan penyakit, terus aturan gejala dan solusi, karena penyakit itu diidentifikasi berdasarkan gejala. Begitupun obat, karena setelah saya berkonsultasi atau setelah diskusi dengan petugas kesehatan gitu ya, obat itu diberikan berdasarkan gejala. Begitu pula mengidentifikasi penyakit, karena kadangkala dalam satu penyakit itu bisa banyak obat gitu ya, bisa 2 atau 3 obat gitu misalkan ya. Nah, untuk kita klik tambah aturan. Di sini kita bisa klik pilih gejala, pilih penyakit, lalu pilih gejala. Nah, gejala sendiri bisa kita klik satu-satu, misalkan suhu tinggi, demam,
atau kita bisa ketik gitu ya di sini, dicari gejala, misalkan lemas. Oke, gitu kan ya. Bisa kita klik daftarkan gitu. Jadi intinya untuk gejala ini, jadi nanti ketika proses forward screening nanti akan mendeteksi jadi penyakit mana, misalkan di batuk ini gejalanya apa aja gitu ya. Nah, begitupun solusi ini diberikan berdasarkan gejala ya. Misalkan paracetamol ini obatnya untuk apa aja sih, misalkan untuk suhu tinggi, demam, lemas, misalkan ya, jadi otot, mual-mual gitu ya. Misalkan kita klik daftarkan. Nah, ini juga bisa kita dihapus, bisa kita edit ya, lalu bisa kita hapus juga, sama seperti fitur-fitur sebelumnya. Nah, berikutnya ada halaman diagnosis tentunya untuk menjalankan diagnosis ya. Terus ada riwayat diagnosis, ada informasi. Namun kita akan coba login sebagai user ya, sebagai anggota, maksudnya. Kita login sebagai anggota. Oke, kita masukkan password dan username-nya. Nah, begini teman-teman tampilan ketika kita login sebagai anggota. Hanya ada dashboard, terus diagnosis, terus riwayat diagnosis, serta informasi ya. Oke, kita coba diagnosis terlebih dahulu. Proses diagnosis ya, kita isi nama misalkan, terus jenis kelamin, terus umur, terus kita pilih gejalanya kita pilih sama seperti sebelumnya, kita bisa tulis juga tuh. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi di sini ada penyakit yang tertera gitu ya, misalnya demam, terus obatnya gitu, misalnya paracetamol ya. Nah, di sini kan ada gejala ya, misalkan kita bisa lihat tuh, tadi kan hasilnya Kesia tuh, kita bisa lihat, bisa zoom ya. Di sini hasil diagnosisnya Kesia tadi, penyakit, dan di sini ada daftar dia gitu ya, terus penyakitnya, terus ada obat dan solusi, lalu kita bisa cetak ya. Karena di sini kan sistemnya sebagai penanganan dini di UKS ya. Setelah kita memberikan hasil diagnosis, memberikan obat gitu ya, sebagai anggota, sebagai staf kesehatan, kita bisa pantau tuh selama 24 jam atau 12 jam. Selama tidak ada perubahan, nanti akan dirujuk ke klinik atau puskesmas ya, yang sudah bekerja sama dengan pesantren. Karena itulah ini aplikasi ini bertujuan untuk memberikan penanganan dini ya, bukan untuk perawatan yang lebih lanjut. Itu tujuannya ya. Oke, selanjutnya ada riwayat diagnosis. Nah, bisa kita lihat di diagnosis, di sini cuman ada 3 teratas. Emang saya setting agar hanya 3 teratas aja yang muncul di diagnosis ya. Sedangkan untuk di riwayat diagnosis ini semuanya muncul ya. Semuanya hasil diagnosis yang telah terekap gitu ya. Sama bisa kita lihat, bisa kita cetak juga gitu ya, untuk rujukan nanti ke puskesmas atau ke klinik yang sudah bekerja sama dengan pesantren gitu ya. Nah, data rekapan ini juga bisa kita unduh ya kan. Misalkan klik unduh sebagai Excel. Gunanya agar nanti petugas medis atau petugas kesehatan yang ada di UKS bisa melakukan rekap secara Excel juga, tidak tanpa harus menggunakan internet ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah informasi berupa tips-tips untuk kesehatan mungkin ya. Juga bisa untuk menuju ke website yang menjadikan rujukan kesehatan. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada masih kekurangan dalam penjelasan, serta masih kekurangan banyak dalam aplikasi gitu ya.
Mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kembali aplikasi kita menjadi jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih berkelas lagi gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.